Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu rahimahullah, siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang bersyarat beliau. Dalam setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezeki. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Di situ yang ditekankan wa barakatan, bukan wa kasrotan. Keberkahan bukan banyak. Karena apa? Rezeki itu biarpun banyak, kalau tidak berkah sia-sia. Apa itu berkah? Barokah adalah ziyadatul khair fi ta'atillah, bertambahnya kebaikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat bagaimana seorang Qarun itu dulu miskin, melarat, kere. Qarun ini ketika Nabi Musa dapat wahyu Taurat, Qarun yang ngaji sama Nabi Musa, pinter pas bab cari rezeki. Akhirnya Qarun kaya sekali, kambingnya di mana-mana. Tapi karena rezekinya Qarun ternyata tidak berkah, Qarun nganggep itu bukan dari Allah tapi dari ilmunya, maka kemudian Qarun enggan membayar zakat. Di dalam kitab Hasyiah Shawi diterangkan zakatnya Qarun itu kalau dia punya 1000 ekor kambing, zakatnya 1. Sedikit kan? Kalau kita kan 40 ekor kambing, zakatnya 1. Qarun itu 1000 ekor kambing zakat 1, ndak mau. Alasannya apa? Sewu ki nek sudo siji ya ora sida 1000. 1000 ekor kambing kalau sampai berkurang 1, ndak lagi 1000 namanya. Disinilah orang rezekinya barokah, sedikit dikasih ke istri bersyukur, alhamdulillah. Istri semakin semangat ibadah. Suami pergi, istri sholat duha, mendoakan dari rumah. Suami pergi, istri menjaga kehormatannya dari laki-laki lain. Kenapa? Rezekinya barokah. Kasih ke anak, anak gampang diatur, anak berbakti, anak rajin ngaji, anak sekolah pinter. Kenapa? Rezekinya barokah. Dulu ada curhatan seorang yang berhasil, seorang dokter curhat begini, Mas, bapak saya itu petani, ibu saya petani, kehidupan saya itu sederhana, pergi sekolah ndak sarapan dulu, tapi sebelum sekolah nimpal kletong dulu.
Pulang sekolah, rehat sebentar, terus cari rumput atau cari damen, ngarit. Nanti habis maghrib ngaji di masjid, habis isya belajar sekolah. Itu hari-hari kami. Tapi kesederhanaan itu bisa mengantarkan saya menjadi seorang dokter. Sekarang Mas, saya nugaskan anak tinggal sekolah, ndak usah mikir cari damen, sangu tercukupi. Itu menyelamatkan anak dari narkoba, itu sulitnya sudah minta ampun. Inilah ketika rezeki itu barokah itu ya digampangkan. Istri saya sering lihat si Anu itu kok anaknya nurut-nurut, ngerti kerjaan. Ya orang tuanya kan kerjaannya halal, penuh perjuangan. Dalam sisi cari kerja, cari uang, orang tuanya kesulitan. Tapi dari sisi didik anak, Allah beri kemudahan. Sementara kadangkala orang diberi oleh Allah mudah dalam cari uang, tapi sulit dalam mendidik anak. Mudah cari uang, tapi sulit dalam mendidik istri. Ada seorang wanita, tidak perlu saya sebut nama, karena ini nanti merusak nama baik orang. Meminta cerai suaminya gara-gara uang belanjanya sebulan cuma 70 juta. Jadi belanja yang cuma 70 juta, yang uang sebesar itu kalau saya nyari entah berapa lama, itu ndak cukup untuk bulanan. Jangan kaget Pak, artis-artis itu belanjanya itu minimal 200 juta uang belanja dari suami itu. Sekelas Nagita Slavina, sekelas siapa itu, Ashanti, sekelas Syahrini, segitu itu. Maka kita kalau istri dikasih uang 10 juta sudah seneng, syukuri aja. Apalagi kurang dari itu masih seneng, syukuri aja. Alhamdulillah. Ini keberkahan, membuat orang rajin ibadah. Bapak-bapak kerja capek, mau sholat jamaah di sini, itu tanda rezekinya berkah. Loh, ini sholat zuhur ini, jamaah seperti ini, nggak semua orang diberi kemudahan loh Pak. Nganggur ning omahku ya memeng ya oke. Sering saya katakan, orang itu waktu rezekinya berkah, sandal yang kanan meli, yang kiri swallow, yang kanan hijau, yang kiri merah, rajin ke masjid. Sepeda ontel, kalau njekek klotek, rajin ke masjid. Tapi ketika nanti berganti style hidupnya, berkecukupan, mobilnya ganti Lamborghini atau Lamborghini. Pernah Bapak lihat di masjid Jumatan atau sholat waktu yang parkirnya mobil Lamborghini? Tidak pernah kan? Lalu pertanyaannya, bagaimana cari rezeki yang barokah? Yang pertama, niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis yang paling dihafal. Amal itu tergantung niatnya. Ketika Bapak Ibu kerja, niatnya kenapa kerja? Karena menjaga diri dari jadi peminta-minta, karena untuk mencukupi nafkah keluarga, maka itu niat sudah benar. Suatu ketika ada orang yang rajin kerja. Sahabat bilang, wahai Rasulullah, andai saja orang ini gunakan tenaganya untuk jihad fisabilillah, alangkah baiknya. Kalau dia
kerja untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, kalau dia kerja untuk mencukupi nafkah keluarganya, maka dia fisabilillah. Thalabul halal fisabilillah, mencari yang halal di jalan Allah. Jadi orang kerja cari rezeki halal, kok kecelakaan, kok meninggal dunia, dia seperti orang mati syahid. Kenapa? Karena dia mencari yang halal, dia kerja. Jangan sampai kita jadi peminta-minta, krido lumaing asto. Dua, rezeki yang dicari memang yang halal. Dari mana? Sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor kedinasan, halal, dah selesai. Jangan sampai punya prinsip kalau yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kalau orang punya prinsip kalau yang halal saja sulit, apalagi kalau yang haram saja sulit, apalagi yang halal, maka dia cari rezeki akan penuh dengan kesulitan. Tapi kalau mindsetnya dibuka, kalau yang halal saja banyak, maka mengapa harus cari yang haram? Penting mindset. Akhir-akhir ini saya baca berita 1 juta lebih sarjana itu sulit cari pekerjaan. Baca lagi magister universitas terkenal sulit cari kerjaan. Saya mikir, aku yang ngalami. Saya upload di Facebook, teman saya komentar, "Mas, nek Jakarta dokter sulit cari kerjaan." Ternyata begitu ya. Saya ingat dosen saya dulu pernah berkata begini, banyak sarjana nganggur, tapi tidak ada orang pinter yang nganggur. Maka kemudian saya sering sampaikan, kalau ijazahmu tidak laku, maka juallah skillmu, juallah kemampuanmu. Ijazah tidak laku, jual skill, jual kemampuan, karena kemampuan itu di atas ijazah. Transkrip nilai kuliah yang saya juga punya, A, B, C, D atau E, itu bukan semata-mata kepintaran kita, tapi goresan tinta dari dosen kita. Mbok yo goblok, dosennya dikejar oleh fakultas, akhirnya dia semuanya selesai. Tapi skill tidak bisa dipalsukan. Maka ketika dulu saya kesulitan cari kerja, saya curhat ke almarhum Kiai Mujab Mahali. Beliau bilang, "Kang, nek kowe iso nulis buku, nulis, rasa golek gawean, mangan-mangan, urip-urip, aku iso gawe pondok niki saka nulis buku." Lalu saya kemudian berpikir, oke lah, nderek dawe guru, saya kerjakan, saya nulis buku, alhamdulillah, yo makan, yo kecil-kecilan adalah di rumahnya itu pondok. Jadi jual skill, yang penting halal. Almarhumlah Mbah Kiai Maimun Zubair mengatakan, dadi guru ngaji kuwi yo tetep kudu duwe gawean. Jadi guru ngaji juga harus punya kerjaan sampingan. Kalau tidak, nanti tamak pada pemberian. Makanya tetap kerja. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuatmu melalaikan Allah. Maka barang siapa melakukan itu,
dia termasuk orang yang rugi. Ada orang driver, sopir bilang, "Mas, aku ki ora salat wae telat. Apa meneh nek salat?" Ya dibalik pola pikirnya. Kalau ndak salat saja telat, ya sudah salat sekalian. Siapa tahu dengan wasilah salat perjalanannya lebih dimudahkan. Kadang orang itu alasannya kan sibuk. Apalagi pedagang. Saya itu punya pengalaman. Dagang itu kalau bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya rame-rame nih. Itu kalau tidak hati-hati ya wis durung salat ngakune wis. Mas, wis wingi. Jangan sampai kegiatan kita cari rezeki itu melalaikan dari mengingat Allah, minas sholat, daripada sholat. Minimal itu. Yang lebih luas lagi, dalam dagang, dalam bertani selalu ingat Allah. Sehingga apa? Mau melanggar aturan, ingat Allah. Dagang mau curang, ingat Allah. Tani mau melebarkan pematang, ingat Allah. Fa insya Allah nanti rezekinya berkah. Jangan punya prinsip, yo ben Gusti Allah menang baik kok. Ada orang itu, kamu itu loh di hadapan manusia tidak berani melanggar hukum, kok di hadapan Allah berani. Tenang, nek Allah tahu diem saja, nek manusia tahu lapor kejaksaan. Wes ngawur itu. Selanjutnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Kerja tugas kita, tapi hasil Allah yang kasih. Kita tidak tahu dari kerja kita bulan ini akan dapat berapa, atau kalaupun diketahui nanti akan keluar berapa. Kadang-kala cetha Mas, bayarku sesasi 8 juta. It's okay. Tapi keluarnya bisa anak sakit, bisa istri sakit, bisa ketipu orang, macam-macam. Jadi hasil itu tetap pemberian Allah. Kita hanya sekedar berusaha. Saya sering bilang sama istri, rezeki kita itu tidak bergantung pada orang, bergantung pada Allah. Dulu saya kerja, saya resign dari kerja, yo tetap makan. Saya jadi guru, resign jadi guru, yo tetap makan. Saya jadi kepala sekolah, resign jadi kepala sekolah, yo tetap makan. Saya jadi dosen, enggak jadi dosen, tetap makan. Karena apa? Karena rezeki pemberian Allah. Yang penting kerja yang baik, semaksimal mungkin nanti Allah yang kasih rezeki. Filosofinya filosofi sa'i. Hajar sa'i, dari sofa ke marwah, ke sofa ke marwah, ke sofa ke marwah, ke sofa ke marwah. Dapat air di mana? Apakah di sofa? Tidak. Apakah di marwah? Tidak. Tapi di telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam, sing julo-julo, sing mancal-mancal. Allah yang kasih. Tapi kita tetap tugas kita kerja. Ibnu Athaillah mengatakan araja ma qaranahul amal wa illa fa huwa umniyah. Harapan adalah apa yang dibarengi dengan amal perbuatan. Kalau enggak, itu hanya bualan, itu hanya angan-angan, itu hanya omong kosong. Kerja tetap kerja. Dan yang terakhir adalah tasarrufkan hasil daripada kerja kita di jalan yang benar. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa rezeki yang kita terima itu satu, li islahi nafsihi, untuk kemaslahatan dirinya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk ibadah,
untuk haji, untuk umrah. Yang kedua, wali islahi ahli, untuk kebaikan keluarganya. Kasih istri, kasih anak, pendidikan anak. Jangan sampai karena istri udah kerja, suami tidak punya tanggung jawab. Istri meskipun penghasilan lebih besar daripada suami, suami tetap punya kewajiban memberi nafkah istri. Yang ketiga, lil fuqara'i wal masakin wa man ihtaja ilaihi. Bagi fakir, bagi miskin, bagi orang yang butuh, mungkin gharim, kasihkan. Kita itu kalau bisa punya sedekah. Kadang-kadang aneh, Pak. Aneh. Kenapa? Kok sedekah, kok zakat, leweng utang merah gelem nyaur kok. Itu banyak. Ada cara menandai utang. Kalau orang tidak begitu akrab kok utang, itu berarti ada masalah. Dengan yang dia akrabi sudah tidak dipercaya lagi. Pengalaman membuktikan. Kok saya utang sama Pak Fakih, itu ada masalah. Berarti adik saya, tetangga saya, keluarga saya udah tidak percaya sama saya lagi, kecuali mungkin di perjalanan pas enenge kuwi ngambil aturin Pak 20.000 gitu pas pertalite mungkin. Tapi kalau dalam keadaan normal mesti utang itu ke orang dekat dulu. Kok tahu-tahu saya WA jenengan, itu pastikan bukan saya. Nah, yang keempat, lil masolihil ammah, untuk kemaslahatan umum, untuk masjid, untuk pesantren, untuk yatim piatu, untuk madrasah diniyah, untuk TPQ, untuk jalan. Nah, itu 4 arah penggunaan uang kita. Kalau sudah ke-4 arah itu berarti sudah benar, pas. Maka dulu Pak Kiai Musin, pengasuh pesantren Al Husain Rakitan, berkata pada saya, ini tanah harganya berapa? Ini yang beli kakek saya. Kakek saya punya anak 10 orang, yang sampai gede itu masing-masing dikasih tanah. Bapak saya kasih tanah cukup untuk 5 anak. Beliau lalu mengatakan, ini rumah harus untuk ngaji. Setelah itu saya bikin ngaji di rumah. Ganti waktu beliau datang ke rumah, ini harus bikin pondok. Tujuannya apa? Agar kakek saya yang dulu beli tanah itu dapat jariah dari orang yang ngaji. Tapi Pak Kiai, saya sudah ngajar di banyak pondok, saya udah ngajar di sini. Itu kan sekarang. Besok kalau sudah tidak dipergunakan lagi, besok kalau sudah tidak cocok lagi bagaimana? Maka bikin pondok sendiri, biar kita punya kebebasan dalam mengelolanya. Akhirnya ya sudah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, dengan modal nekat, modal dengkul, kita bikin. Sabar. Yang penting satu, jangan gresula dan jangan meminta-minta. Maka mesti tidak pernah kantor pajak kok dapat proposal dari saya, tidak pernah. Kalau pernah jangan diterima. Saya ke kantor pajak mengajukan proposal, mau ngadakan acara khataman, mau ngadakan acara apa, tidak usah dikasih uang, selesai. Karena apa? Saya ngajarkan pada santri kita, selama mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, kita jangan pernah merasa du'afa di hadapan manusia. Kita merasa du'afa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa kerja. Mbah piye carane? Saya punya ini, yang ngajar harus saya kasih uang bulanan. Saya piye carane?
saya nulis buku, saya apa, itu yang penting kerja. Saya biasa kalau minta kerjaan, bukan uang lu, minta kerjaan. Mbak, ada ndak buku yang harus ditulis? Ada mas, tolong tulis buku tentang doa-doa dalam Al-Quran. Oke, garap. Saya berani minta kerjaan. Tapi kalau minta uang ya enggak. Kita harus punya harga diri. Meskipun banyak orang nawarin, mas, nek butuh opo-opo ngomong. Tapi ingat, manusia itu kalau semakin banyak meminta pada manusia, maka manusianya tidak begitu suka. Zuhudlah pada Allah, zuhudlah pada manusia. Zuhud pada pemberian Allah, maka Allah mencintai kita. Zuhud pada pemberian manusia, maka manusia mencintai kita. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.